Halo P-Overs, ketemu di podcast This is our point of view. Senang ya, ini podcast perdana kita. Betul Banget. Di kuliah ini ya. Iya. Ya ini Semester semua 5. ya ini semua terjadi karena Pak Erik. Jadi thank you Pak Erik yang udah kasih tugasnya. Dan Makasih. kayaknya kita boleh ya kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang, biasa lah ya. Terlalu kasih. Ya, biar makin sayang ya kan. Ya, biar makin sayang WA. Nah, jadi kenalin ada aku Michelle. Ada aku Ratri. Aku Dinda. Ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya kami ini satu kelompok nggak cuma bertiga. Jadi di belakang ini di belakang layar ada banyak banget yang bantu. Ada Anissa Nur Amrina, mana suaranya? Ada Anissa Safwa, mana suaranya? Agak ini ya, menyebalkan ya. Nah, jadi sebenarnya juga ada nih teman-teman aku yang teman-teman kita yang bantuin ya. Jadi pertama thanks to Nathanael yang udah support sekali ya, salah satu cowok ini ya. Terus ada juga teman aku Yulisia, thank you yang udah bantuin. Luar biasa. Pak Erik tolong nilainya Nael ditambahin nanti. Tolong ya Pak Erik ya. Aduh. Bisa Pak, karena dia bantu-bantu. Kita juga dong. Kita udah prepare nih. Nah, jadi pembahasan podcast perdana kita bakal ngebahas sesuatu yang beracun tapi bukan ular. Waduh. Apa tuh? Ayo. Ayo. Udah ketebak nggak kira-kira nih? Kalau aku sih udah ketebak ya. Karena udah briefing ya. duluan. Nah, jadi kita bakal ngebahas 1, 2, 3 Toxic. Ya sebenarnya ini udah terlalu klasik ya dibahas. Iya. Cuman apa sih perbedaannya di podcast ini gitu? Karena kita itu adalah mahasiswi ya semuanya nih anak-anak cewek di satu kelompok ini. Jadi kita bakalan share info seputar toxic ini dari pikiran anak-anak ya, anak-anak mahasiswi yang cantik yang masih muda-muda ini. Mantap. Makanya nama podcastnya tuh POV atau Point of View. Betul. Betul Jadi sekali. sebenarnya toxic itu apa sih teman-teman? Oke, satu kata ya. Ya boleh satu kata. Satu kata beracun. Ya udah Oke. pasti dong itu Beracun. artiannya dong. Kalau aku 2 kata, tidak sehat. Waduh. Nice. Berarti kalau gitu aku 2 kata negative vibes. Ya aduh Oke. sama aja ya. Sama Hanya aja. beda bahasa Inggris dan Indonesia Iya, ya, betul. say. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal toxic itu kan banyak banget ya. Bukan cuma di diri kita sendiri tapi juga bisa terjadi di hubungan. Tapi bukan cuma hubungan pacaran, enggak cuma hubungan persahabatan, pertemanan, tapi juga bisa banyak Banyak ini faktor ya, banyak faktor kalau dan toxic bisa ya. terjadi di mana aja gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi mungkin pertama kali ini kita seru ya kalau misalnya ngebahas yang sering terjadi di kita deh. Maksudnya, Apa tuh? Boleh. Ya udah langsung toxic relationship. Oke. Tapi ini hubungan pacaran gitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya menurut kalian toxic relationship tuh gimana sih sebenarnya? Dari aku dulu paling. Boleh. Oke, kalau toxic relationship tuh berarti seperti yang udah dibilang tadi kan negative vibes, berarti hubungan yang nggak sehat. Oke. Dan hubungan di sini yang dimaksud itu adalah hubungan antara laki-laki perempuan, antara pacaran kan ya pasti. Iya, pasti. Yang pertama kali kita bahas itu pacaran. Nah, kalau Dinda tuh gimana toxic? Kalau menurut aku ya kurang sama sih sama Ratri ya, hubungan yang kurang sehat. Tapi itu pasti pandangan dari orang ya, Tapi toxic. pernah ngalamin gak tuh? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cukup ya internal. Internal. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri sebenarnya toxic relationship itu adalah kondisi atau dimana kita itu terjebak dalam sebuah hubungan yang nggak sehat, tapi pengertian nggak sehat ini kan sebenarnya banyak ya. Betul. Nah, jadi misalnya kita itu sering dikekang, yang over ya, maksudnya over, terus cemburuan berlebih, terus sampai ada yang mukul, abusive. Terus juga apa lagi deh? Aduh, Itu dalam lingkup rumah tangga ya? Iya, dalam lingkup rumah bisa. tangga juga bisa. Nah, jadi sebenarnya aku ada nih cerita dari maksudnya kisah temanku gitu ya tentang toxic relationship ini. Nah, jadi sebut aja dia namanya si A. Betul. Oke. Nah, jadi Apa tuh, sebenarnya ada deh, kita kunci aja ya sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya si A ini tuh dulu pacaran sama seseorang yang kita sebut aja si B. Nah, jadi sebenarnya kenapa dia itu bisa pacaran sama si B itu karena mungkin berada di satu kota.
Nah, dan si A ini baru aja putus dari pacarnya gitu. Nah, jadi mungkin karena dia menemukan seorang yang penuh perhatian gitu ya, maksudnya yang kayak bisa bikin dia senang, apalagi dia lagi merantau gitu kan. Akhirnya ya mereka pacaran gitu. Ya seperti namanya cinta ya, cinta pada umumnya tuh selalu awalnya happy, manis, sweet gitu kan, sering bikin konten. Manis banget ya. Ya, so cute. Nah, akhirnya itu ya 4-5 bulan lah. Nah, akhirnya setelah 5 bulan keluar setannya nih. Keluar setannya. Sifat aslinya ya. Ya, sifat aslinya. Pertama-tama masih kayak kalau diomongin, misalnya lagi berantem, ngomongnya agak kasar, nadanya agak keras, ya kan. Nah, pelan-pelan, tiba-tiba udah main mukul. Tapi ini dalam hal kecil aja, misalnya si cowoknya ini minta beliin rokok gitu. Nah, terus si ceweknya ini kan mau beliin, tapi kayak tunggu dulu gitu, misalnya kayak tahu deh ceritanya nanti misalnya. Aja. Itu nanti aja gitu kan. Nah, tapi si cowoknya ini tuh malah kayak marah gitu loh, langsung marahnya itu langsung sampai mukul, sampai mencekek gitu, maaf ya, tapi sampai mencekek, sampai bikin biru-biru gitu loh, sampai dorong dia ke kasur. Nah, jadi kan kayak ceweknya ini tuh kayak pertama kaget ya, pasti kaget. Kok gitu ya, maksudnya kok orang yang aku pikir sayang sama aku ternyata kayak gitu ya. Tapi mungkin karena masih cinta ya, maksudnya masih berbunga-bunga, jadi ya dia mencoba kayak ya udah denial kayak kayaknya itu tuh hanya marah sesaat, emosi sesaat. Lama-lama kok kebiasaan gitu ya. Makin jadi ya. Makin jadi iblis gitu ya. Akhirnya ya dia mencoba untuk menikmati rasa sakitnya itu. Nah, ngerti nggak, sampai level of pain itu sampai aku tuh nikmati, aku tuh dipukulin gitu. Nah, itu ngeri ya, P-overs ya. Tapi it's toxic real banget ya itu. Ya, itu terjadi loh, bener. Nah, terus akhirnya yang terjadi apa dampaknya? Dia kena sakit mental tanpa dia sadarin gitu. Jadi pertama dia denial kayak padahal ini fisiknya itu kelihatan. Misalnya dia jadi kurus, jadi pendiam, terus kayak setiap malam tuh nangis tanpa alasan. Terus kalau didekatin orang, misalnya mau diginiin tuh dia kayak gini, menghindar gitu. Tapi padahal bukan hanya mau diginiin doang, tapi dia udah menghindar. Nah, jadi akhirnya lambat laun mungkin dia research gitu, terus dia juga cerita sama orang tuanya, akhirnya dia sadar, kayaknya ternyata aku nih sakit mental. Jadi trauma ya. Jadi trauma. Nah, jadi sebenarnya itu ya, tanpa kita sadari sebenarnya itu kita gak termasuk dalam toxic relationship, tapi kita tuh denial gitu loh. Itu kayak mungkin pandangan dari orang toxic, tapi di hubungan dia merasa gak toxic gitu. Denial karena masih cinta, makanya itu ya P-overs, love is blind, tau gak? Love is blind. Jadi lebih baik ya gimana ya, lebih berhati-hati. Jadi sebenarnya kalau menurut kalian nih, kalau dari ceritaku pastinya toxic relationship tuh parah banget ya. Parah banget. Luar biasa. Nah, jadi gimana sih caranya lebih baiknya kalau kita hindarin toxic relationship tuh? Kalau dari Ratri gimana? Kalau dari aku ya, kalau mau ngindarin toxic relationship ya harus tahu batasan gitu loh ya. Nah, kalau misalkan ada bukan hubungan sih, ancaman-ancaman, terus kayak udah merasa nggak wajar tuh harus menyayangi diri sendiri juga gitu loh. Harus sadar kalau cinta bukan segalanya. Okay. Love is not everything. Oke. Kalau uang segalanya. Ya betul. Sangat. Akhir bulan nih. Nah, kalau Dinda gimana tuh? Ya, cara menghadapinya. Sama sih, kayak kita tuh harus lihat dulu dari awal ya bibit-bibit, kayak misalnya kayak toksik kan, main tangan tuh yang tadi kan itu udah berlangsung misalnya dia kayak pacaran nggak cuma sekali, misalnya kayak pacaran PDKT sih diperlamain menurut aku. Jadi di situ kita kan tahu, jangan kayak karena udah lama nih pacaran baru ketemulah sifat iblisnya ini keluar ya kan. Baru mukul-mukul gitu. Tapi kalau Dinda sendiri percaya nggak sih kalau misalnya di PDKT itu selalu manis gitu? Berarti enggak ya? Maksudnya kan kata orang kalau PDKT itu selalu manis gitu ya, nanti waktu udah pacaran misalnya baru kelihatan agak tapi terus sih Mi, menurut aku sih di PDKT itu kayak ya tai kambing pun rasa coklat ya guys. Jadi kayak
senang aja di situ kayak semua. Iya sih, bener-bener. Setelah pacaran baru nih. Berarti memang maksudnya walaupun diperlama, walaupun ada manis-manisnya pasti sedikit-sedikit udah ada lah kasarannya gitu kasarannya ya. udah ada muncul-muncul. Ya, oke. Nah, jadi kalau menurut aku ya sebenarnya yang pertama itu kita harus evaluasi dulu sih. Maksudnya toxic itu kan bisa terjadi nggak cuma di dia, tapi juga bisa terjadi di aku. Iya, betul. Nah, mungkin bisa jadi ternyata aku loh penyebab toksiknya gitu, atau dia penyebab toksiknya gitu. Berarti koreksi diri dulu ya. Yang pertama pasti ya evaluasi lah. Kalau emang ternyata kita salah, ya kita berubah lah gitu ya. Kita berdoa ya kita berubah ya. Nah, tapi kalau memang ternyata dia pertama mungkin kalau kita nih masih konteksnya cinta ya. Kalau kita konteksnya masih cinta ya kita obrolin dulu lah. Gimana kayak sayang gitu. Aku merasa kamu udah nggak benar sama aku. Ngomonginnya dengan kepala dingin ya. Pakai es nggak? Nggak usah kayak. Nah kayak sayang gitu kan. Akhirnya kalau memang dia merasa nggak salah kan, biasa kan orang gitu ya playing victim. Loh, aku kan kayak gini memang karena kamu yang kayak gitu duluan gitu sering kan. tuh kayak gambar gitu. Rambutnya. Enggak ya. Nggak boleh kan kepala dingin ya. Kepala dingin. Aduh. Nah, jadi ya dibicarain kalau memang dia ternyata playing victim gitu ya. Jadi ya udahlah, tinggalin aja ya. Ada 7 juta manusia di dunia ini ya. Betul. Bisa dipilih pakai tutup mata kalau kita cantik. Kalau kita nggak cantik ya dia udah berdoa. Betul banget. Tapi tentang apa sih kisah teman kamu tadi, akhirnya dia bisa lepas nggak dari si cowok itu? Oh, akhirnya tentunya setelah sadar sakit mental itu ya. Terus maksudnya si A ini teman aku ini nggak cuman diberikan secara pukulan gitu loh, tapi dia juga dimanfaatin. Misalnya hartanya diporotin, uang jajannya diporotin. Parah gitu. banget. Ada kayak gitu. Iya. Itu semua tuh real. Nah jadi sampai dia diporotin gitu kan, POvers tapi dia ini pertama itu masih mencoba kayak biasa lah kan kalau kita pacaran kita mau kasih uang sekali, pinjemin sekali nih. Ini kok saya terkuras sampai berjuta-juta ini gitu kan. Nah terus dia putar judi juga gitu loh. Waduh, parahnya. Gitu loh. Ini uang ceweknya dijadiin judi ya guys. Nah ini tuh para cowok-cowok yang suka main judi, yang suka main slot, tolong hati-hati ya. Maksudnya kan harus sadar ya, mana tuh pacar kalian tuh ternyata tersiksa gitu. Nah jadi akhirnya dia putus, walaupun si cowok ini tuh masih terus ngejar-ngejar gitu. Bahkan sampai pacarnya ini punya pacar baru, dia itu sampai bikin fake account kayak ngata-ngatain pacarnya gitu loh, kayak kau jauhin pacar orang atau enggak aku bunuh kau gitu. Ini maaf ya, tapi memang ini nyata. Jadi kayak dia bilang aku bunuh kau gitu kan. Terus dia kayak ya karena dia udah punya healthy relationship, jadi mereka kayak ya udah bodo amat gitu, kayak hubunganku. Nah akhirnya dia jerah sendiri gitu. Akhirnya si cowok capek ini sendiri ya. Untung saja. Alhamdulillah. Happy ending walaupun masih ngajak balikan terus ya. Tapi ya kita doain aja ya, semoga si pacarnya ini ya si B ya pacarnya. Si B ini cepat bertobat. Amin. Gitu, cepat bertobat. Untuk si B tolong ya. Semoga dia nonton ya. Semoga. Penyindir ya. Nah tapi kalau obrolin soal toxic relationship tuh selain hubungan pacaran tuh juga ada nggak sih di hubungan pertemanan tuh? Iya, pasti. Pasti ada sih di semua aspek ya. Pertemanan apalagi nih. Ya, kayak misalnya toxic di perkuliahan, nah bisa tuh. Gimana tuh contohnya tuh? Ini karena kita anak kuliahan ya, mungkin di perkuliahan mungkin banyak ya, kayak misalnya mau ngumpul tugas, kayak ya aku udah ngumpul nih, padahal kayak enggak bukan ngumpul tugas, maksudnya kayak ngerjain. Dia bilang kayak aku belum ngerjain nih, padahal dia udah ngerjain, dikit lagi ngumpul gitu. Siapa tuh? Wah banyak sih. Sebenarnya kita juga kadang kayak gitu gak sih, secara nggak langsung. Iya, secara nggak langsung sih semua kayak gitu. Tanpa kita sadari, maksudnya kita pikir sebenarnya gimana, kita tuh berusaha melindungi diri kita gitu ya. Padahal sebenarnya itu salah sih. Antara salah dan benar. Salah dan benar sih sebenarnya. Tapi kalau karena konteksnya friendship ini ya, toxic friendship ya, itu salah ya. Tapi kalau bicara soal pendidikan yang serius-serius gitu ya, ada benarnya juga ya. Jadi sebenarnya toxic friendship ya. Menurutku itu adalah gimana misalnya kita berada di sebuah circle pertemanan, tapi circle pertemanan kita itu nggak baik gitu, membawa kita ke arah yang negatif gitu kali ya. Bener nggak? Kalian setuju nggak? Bener. Lo kok senyum-senyum Dinda pengalamannya? Spill nggak? Spill nggak? Yang di belakang spill nggak? Nggak boleh dong. Ini konten pendidikan. Ya konten pendidikan ya. Tapi kalau bicara soal toxic friendship itu sebenarnya
apa aja sih ciri-cirinya kalau menurut kalian tuh? Apalagi kita udah lewatin banyak lingkungan ya, lingkungan SMA, SMP, SD, kuliah. Yang paling sering sih ini dalam grup ya. Misalnya kayak udah bergrup nih ya gitu. Terus ada yang paling akrab nih berempat buat grup lagi gitu. Ngomongin orang ya dalam situ ya, pastinya tuh ngomongin gosip. Nah, itu tuh sering banget ya terjadi, mau di perkuliahan, persekolahan juga, mau dimanapun itu pasti akan terjadi sih. Ya menurut aku itu toxic banget kalau grup dalam grup. Waduh, ini kontennya jadinya konten podcast menyindir ya, viewers ya. Harap maklumi. Nah, kalau Ratri gimana, Rat? Terus juga, sebelumnya aku tuh sering denger itu tuh. Kadang kalau di universitas tuh tembok kampus tuh setipis. Oke, bahkan setipis apa ya? Tuh bisa mendengar gitu ya. Kayak gosip dari jurusan ini tuh bisa masuk ke lain jurusan gitu. Tapi kan MMTC kan temboknya tebal ya. Temboknya tebal. Temboknya digital. Tipis juga. Enggak ya. Enggak tahu ya. Aduh. Nah, ya kayak gitu. Paling terus kalau contoh yang tadi kayak masalah tugas gitu. Pernah denger juga Kak, ini kalau di kelas kita ya, di MTC juga enggak pernah nemuin yang kayak gini sih. Tapi katanya kalau ada curhatan orang-orang tuh kayak dari kelas lain ya? Iya, yang ngumpulin tugas di G Drive kayak sama temennya tuh dihapus. Iya, aku pernah dengar, itu parah sih kayak gitu ya. Itu parah sih, maksudnya kayak kalau kau ngerjain tugas ya kau urus dirimu sendiri lah. Lebih mending dia ngurus dirinya sendiri tapi gak iri sama orang gitu kan, daripada dia udah hanya individual terus dia ngurusin dirinya sendiri, itu parah sih. Nah tapi kalau sebenarnya toxic friendship yang paling ciri-cirinya yang paling kelihatan pasti yang pertama itu ngurusin diri sendiri. Terus misalnya dia itu berteman untuk cari keuntungan dia sendiri doang gitu ya, sering gitu ya. Terus atau misalnya dia itu nggak jadi diri dia sendiri di pertemanan dia itu gitu. Jadi fake ya jatuhnya. Misalnya contohnya kayak kita nih, misalnya aku itu orangnya orang yang suci gitu misalnya, yang baik. Masa gitu. ya? Apa ya? Apa iya? Tidak ada yang tahu. Nah, terus aku ketemu teman yang misalnya lingkungannya itu suka clubbing atau misalnya suka merokok atau apa, maksudnya yang over gitu, Nah, terus akhirnya karena aku pengen masuk ke circle itu, akhirnya aku nggak jadi diriku sendiri gitu loh. Kayak aku mencoba kayak ini kayaknya seru nih, aku coba merokok deh misalnya, atau aku coba minum deh, coba ke clubbing gitu. Padahal sebenarnya itu bukan aku banget gitu. Ya. Nah tapi karena aku masuk ke sana, jadi aku pengen masuk ke sana, jadi otomatis aku jadi salah lingkungan gitu loh, salah lingkungan gitu kan. Nah terus akhirnya orang sekitar aku, maksudnya bukan circle itu, misalnya Ratri dan aku gitu kan. Nah, kok misal berubah sih gitu. Nah, kok misal nggak kayak dulu ya gitu. Iya. Nah, tapi kan yang tahu orang-orang yang terdekat kita. Tapi kan pasti aku denial kayak enggak sama aja. Iya, aku memang kayak gini kok. Nah, gitu. Nah, banyak sih yang kayak gitu. Itu lumayan sering kan. Maksudnya sering dimanapun itu tuh sering kejadian gitu. Nah, terus mungkin toxic lainnya itu kayak hanya waktu senang-senangnya aja kali ya. Senang-senangnya dia ada. Iya. Waktu susah dia gak ada. Bener-bener. Bye. Bisa kita butuh dia kayak nggak ada gitu kan. Aduh. Kayaknya pengalaman ya, Say. Aduh. Ada cerita nggak nih, Say, soal itu, Say? Ada nggak, Din? Dari aku nggak. banget. Aduh. Boleh dari tadi. Dari aku ya banyak sih kalau misalnya toksik pertemanan ya, apalagi kayak teman yang misal bilang tadi senang-senang dia ada gitu, kita lagi banyak uang dia datang, makan sana sini. Setelah kita susah, misalnya udah nggak ada uang nih, perlu minjem uang ke dia, tapi dia nggak mau pinjemin, malah kayak banyak alasan. Itu ada sih, banyak banget kayak gitu. Iya juga sih. Nah jadi sebenarnya balik lagi ya, maksudnya kalau kita bicara soal pertemanan ini, cara kita ngehindarinnya pasti yang pertama ya evaluasi dulu sih, memang benar sih. Ya koreksi, pertama tuh pasti koreksi. Mana tahu seandainya aku yang salah atau dia yang salah gitu, atau memang aku atau dua-duanya salah. Not supposed to be there gitu, bareng mereka gitu, atau memang aku sebenarnya bukan circle ini gitu. Kayak nggak cocok gitu ya. Memang nggak cocok, tapi mungkin kita paksa gitu kan. Nah jadi mungkin selain kita evaluasi, apalagi ya tipsnya enaknya. Tapi sebenarnya dalam berteman tuh sebenarnya pilih-pilih boleh. Iya, boleh. Maksudnya pilih-pilih tuh dalam hal yang milih teman yang baik, yang nggak toksik misalkan.
bukan kayak membeda-bedakan teman yang oh yang ini nggak ditemenin, yang ini ditemenin, bukan dalam hal kayak gitu ya nggak sih? Iya, tapi sering ya kalau nyambung ngomongan Rati tadi tuh sering banget misalnya seseorang itu merasa dijauhin sama lingkungannya, padahal sebenarnya tuh bukan lingkungannya loh yang jauhin dia. Karena dia sendiri sih biasanya. Iya, kadang dia sendiri yang mengunci diri dia. Betul. Kayak nggak mau dimasukin itu sama orang. Maksudnya kayak sekali dua kali mungkin lingkungannya mau gitu loh, kayak ayo ikut, diajakin. Cuman lambat laun kok dia kayaknya kok makin harus terus diajak. Kayak dia nggak ada effort gitu untuk gabung kan. Terus diajakin, kok harus terus dibujuk gitu, maksudnya kan semua nggak itu aja loh kerjaan teman-temannya gitu kan, maksudnya lebih baik kalau memang mau POvers yang di rumah, kalau memang kamu merasa kayak kok lingkungan aku tuh kayaknya nggak menerima aku gitu ya. Nah jadi sebenarnya coba kamu yang bergabung sama mereka deh. Maksudnya minimal nggak jadi teman dekat nggak apa-apa, asalkan jadi ada teman mau kemana-mana gitu, ya kan? Karena kita kan makhluk sosial ya, maksudnya kita nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Betul. Walaupun misalnya kita punya akomodasi, kita punya motor, punya rumah, punya semua deh, tapi tetap aja ya, maksudnya kita makhluk sosial, kita tuh butuh teman minimal lah. Minimal bicara lah, so asik gitu, so asik dikit-dikit gak apa-apa lah gitu. Tapi kalau ngomong so asik tuh menurut kalian tuh perlu nggak sih? Sebenarnya kalau untuk pertemanan perlu ya, karena kalau misalnya kita nggak so asik, masa diam-diam aja gitu, kayak apalagi pas maba. Pas maba. Pas maba ya. Apalagi pas maba, kalau kita diam-diam aja nggak ada yang mau notice pasti. Kalau kita harus so asik ya, harus kayak punya pengalaman. Kayaknya misal dia lebih punya tahu-tahu aja gitu. ya pengalamannya ya kayak kita semua lah, pasti kita pernah ngalamin gitu kan. Tapi ya itulah intinya. Tapi kita so asiknya dalam grup ya, karena kita kan online ya. Iya. Maaf ya, saya generasi COVID. Generasi COVID. Nah jadi mungkin balik lagi ya, tadi kalau kita udah pertama tuh evaluasi, yang kedua pasti kita coba obrolin gitu ya. Kayak misalnya kok kau sekarang kayak gitu sih, kok kau sekarang udah merokok, udah pulang malam, pulang pagi gitu kan, kok udah nggak kayak dulu sih gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dia bilang kayak ya nggak apa-apa, memang ini hidupku gitu misalnya kan, kayak misalnya dia nggak mau dibilangin gitu kan, kayak oh ya udah, karena kan itu pilihan dia, hidupnya udah gitu, dewasa gitu kan. Setidaknya kita itu bisa jadi orang yang mau membawa ke jalan yang benar. Itu benar, membawa ke jalan yang benar. Tapi kalau misalnya ternyata dianya nggak mau, ya udah terserah, yang penting kita udah ingatin, berarti bukan tempat kita di sana. Betul. Kita harus pergi gitu ya. Nah ya udah itu deh gitu sih. Tapi kadang kalau kita jadi orang tuh juga koreksi diri kan tadi, jangan jadi orang yang nyebelin, harus tahu biar punya teman. Kadang kan ada cewek-cewek, kok kamu gini sih, kok nggak kayak cewek-cewek yang lain sih, ada kan temen yang kayak gitu. Kok kamu nggak bisa masak, kok kamu nggak bisa dandan, padahal kan cewek-cewek harusnya bisa. Ini kayaknya tahu nih, ini tuh kenapa tuh? Ini tuh sering juga terjadi di lingkungan rumah tangga nggak sih? Misalnya kayak kalau jadi cewek tuh harus bisa masak, terus harus bisa urus rumah. Ini nggak usah pendidikan. Yang paling sering tuh kayak gini, dibilang ngapain pendidikan tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya ke dapur juga, itu kayak aduh. Terus kayak ngapain pendidikan tinggi, nanti nggak ada yang mau cowoknya. Itu juga. Atau misalnya kayak apa ya? Ya kayak gitulah intinya kayak gitulah intinya. Agak ngeblank nih saya nih. Nah jadi kalau itu tuh salah satu toksik juga, menurut kalian? Toksik sih. Ya. Toksik. Nah jadi sebenarnya itu tuh aku tahu nih namanya. Jadi itu namanya toxic femininity. Betul, femininity. Ya, jadi sebenarnya itu adalah kondisi di mana kita itu tuh tidak bisa menyebarkan, maksudnya tidak bisa mendukung hak kita gitu. Maksudnya tidak bisa hidup secara bebas untuk bisa menyuarakan hak kita sebagai seorang wanita. Iya kan? Nah, jadi kita itu hidup dalam stigma patriarki masyarakat yang mengunci kita akhirnya ya. Itu kayak, tuh parah sih maksudnya. Iya, parah sih, kayak kalau misalnya di Indonesia apalagi ya, apa-apa cowok lebih menonjol gitu. Cowok lebih dapat privilege yang lebih luas ya daripada cewek gitu. Padahal itu kesetaraan gender. Iya, padahal tuh kayak cewek juga bisa kok kerja, mau jadi gimana ya, misalnya jadi kuli.
Bisa aja sih, bisa loh. Mau jadi apa? Montir bengkel gitu, angkat bisa. Angkat galon. Itu passion saya, angkat galon. Pasang LPG. Bisa. Nah, itu makanya. Tapi ya katanya aku baru baca kemarin atau kapan gitu ya. Kalau sebenarnya di dunia ini kalau cewek sama cowok tuh nggak ada sistem patriarki, itu sebenarnya pemimpin dan juga penggerak dalam kehidupan sosial tuh sebenarnya lebih banyak cewek. Iya sih, karena sebenarnya sifat alamiah cewek nggak sih lebih bisa mengatur sesuatu, gitu nggak sih? Mengatur, mengayomi, maksudnya kasih sayang. Karena kan kalau pria itu lebih ke logika, jadi mungkin kesannya tuh agak lebih keras gitu ya. Tapi mungkin gimana ya, harusnya sih sebaiknya nggak perlu seimbang sih. Toxic itu sih harusnya sih seimbang aja. Sebenarnya laki-laki juga bagus sih, maksudnya nggak harus cewek juga semuanya ya. Kesetaraan aja. Nah tapi kalau misalnya kita bicara soal toxic femininity ini, sebenarnya aku tuh punya pemikiran ya. Gimana tuh? Maksudnya tuh aku tuh sangat nggak setuju sama toxic femininity ini. Karena aku tuh punya pikiran kalau seandainya aku tuh akan bekerja saat saat sudah menikah. Malah aku mikirnya kayak 2 tahun sebelum aku nikah itu aku harus sudah punya pekerjaan. Dan saat aku menikah nanti aku punya kerja yang terus. Karena tapi kita nggak apa-apa nih ya, bahasnya agak serius. Itu bagus sih, kan woman pride ya. Woman pride banget. Jadi kita posisikan dalam kondisi yang terburuk. Anggap aja misalnya yang pertama suaminya itu PHK besar-besaran. Nah, sering kan kayak gitu. Iya, sering kan kejadian kayak gitu di sinetron. Iya, langsung bangkrut gitu. Sinetron nah, anggaplah kita P-overs ya. Anggap kita itu nggak kerja. Anak kita mau dikasih makan apa? Iya, betul banget. Nggak mungkin dikasih makan pasir sama air, ya kan? Bisa, batu bisa. Agaknya sakit lambung ya, say. Nah, tapi ya itu maksudnya kita tuh jadi nggak bisa membantu suami, malah suaminya stres, kita pun stres. Nah ini yang bisa memicu emosi-emosi kayak yaitu perlakuan abusif tanpa kita sadari karena dia stres gitu kan. Nah atau kemungkinan terburuk kedua itu misalnya anggaplah keluarga kita itu nantinya broken home, tapi amit-amit ya, amit-amit broken home. Nah jadi misalnya suami dan istri kita nih sebagai istri terpaksa terpisah, kita mau makan apa? Kalau kita mau manfaat terus bergantung sama kaki suami kita, ibaratnya gitu ya. Betul. Tapi ini opinion aku doang. Sebenarnya itu realistis ini. Apa gitu. Nah, realistis sih. Realistis kan. Nah, jadi kita mau nggak mau kita harus ini ya kan buka usaha. Ibaratnya gini, kita nggak kerja tapi kita bikin usaha. Nah, kita juga butuh modal kan. Iya. Pada akhirnya kalau kita bergantung sama suami kita misalnya. Nah kalau misalnya suami kita itu broken tadi, udah cerai, nanti pasti ada aja alibinya untuk minta uang itu, uang modal kita kerja itu kan. Ini bukan pengalaman, tapi saya hanya share aja ya, maksudnya share aja ya. Aku tuh benar-benar kesel dan sangat bertentangan sama yang femininity ini. Sebenarnya. Tapi kalau Ratri sendiri memang mau nggak, memang harus kerja atau harus bergantung? Tergantung suami, jangan. Sebenarnya kalau aku sama kayak misal sih lebih pengen kerja, cuma nanti tergantung gimana kedepannya gitu. Sebenarnya yang tren-tren sekarang tuh kadang di TikTok tuh kayak banyak tuh cewek-cewek yang bilang, oh aku bangga kok jadi cewek yang sesuai standarnya. Misalkan suka Pink, suka Barbie, pengen jadi ibu rumah tangga. Itu nggak ada yang salah. Maksudnya kita juga nggak menyalahkan juga gitu, karena tapi juga jangan merendahkan maksudnya pilihan wanita yang lain kayak gitu. Jadi mau gimana aja ya, it's normal gitu. It's normal. Oh iya, maksudnya ya itu selera sih gitu. Kau silakan jalankan pilihanmu tapi jangan menghina pilihan orang lain gitu, berarti perempuan lain. Iya, don't judge gitu ya. Iya, kadang misalnya waktu arisan kan gimana suaminya, anaknya gitu kan. Semua dibahas. Gitu kan, kayak aku kerja misalnya suami istri anakku sama babysitter. Suaminya gak boleh loh gitu. Gitu ya. Kenapa nggak ngurus sendiri? Hey. Teplak apa ya. Harusnya kayak gimana kita sabar ya. Iya benar sih, setuju. Nah tapi sebenarnya kalau Dinda sendiri ada nggak kisah-kisah tentang toxic femininity ini kayak di lingkungannya gitu? Banyak sih, sama juga yang kayak tadi, kayak misalnya
kayak anggapan perempuan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak nggak boleh ya kerja atau nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Padahal ya itu semua realistis sih, seperti kayak misal bilang tadi, coba udah nikah suaminya kena PHK, mau makan apa ya kan? Lagian kalau dua-duanya kerja kan pendapatannya malah lebih tinggi ya kan? Mungkin kita bisa sekolahin anak kita ke tempat yang lebih bagus atau les yang kayak kayak orang-orang kaya gitu, kayak les golf. Nah tapi mungkin kenapa akhirnya stigma ini tuh muncul di masyarakat gitu ya, atau di lingkungan suami dan istri gitu ya. Itu mungkin karena suaminya ini takut misalnya penghasilan istrinya tuh lebih besar. Itu sering gak sih kayak gitu? Misalnya suami istrinya 50 juta, dia 30 juta, dia marah gak terima, terus dia akhirnya selingkuh, akhirnya dia porotin istrinya sendiri. Itu kayak di sinetron ya, kebanyakan di sinetron. Cuman kayak it's real mungkin ya. Kita nggak tahu di sekitar kita. Kayak ya tabiatnya aja sih, cowok kan pingin selalu di atas satu langkah ya. Parah nih, P-overs tolong satu langkah di atas cewek kan nih. Sebenarnya itu nggak boleh. Tapi ya mau gimana ya, tuh stereotip orang Indonesia kebanyakan seperti itu. Iya, jadi mungkin memang harus dikomunikasikan ya. Maksudnya makanya itulah pentingnya perjanjian pranikah. Betul. Tapi ini agak udah masuk mau ke nikah nih ya. Ya, tapi mungkin itulah pentingnya perjanjian pernikahan gitu aja intinya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah dapat toxic femininity ini di lingkungan kita, pastinya kita bakalan ini nggak sih, mental kita breakdown, breakdown ya pastinya. Terus kita juga bakalan kayak nggak mau lagi berkumpul sama sosial kita, gitu kan. Bahkan yang gituin kita itu aja tuh bisa jadi mertua gitu, orang terdekat keluarga. Orang terdekat, ya makanya. Nah, atau mungkin salah satunya tuh contohnya aku baru keinget nih. Misalnya ya, dia kayak udah 2 tahun nikah gitu, kayak kamu 2 tahun nikah kok belum punya anak. Itu tuh selalu kayak gitu tuh. Nanti gini, kalau misalnya belum punya pasangan, belum nikah nih, udah nikah kok belum punya anak. Terus misalnya anaknya ini, kok anaknya belum ini gitu-gitu, kayak kok nggak ada gitu kepuasan ya. Ya makanya menurut aku ya, P-overs, kalau kita dengerin omongan orang terus, itu kita nggak ada habisnya sih. Ya bakal hancur habis-habisan sih. Kita bakal overthinking, kita bakalan sakit, kita bakalan kena mental, makanya semua intinya. Betul. Nah jadi caranya mungkin menurut aku ya, kalau kita udah merasa kita tuh nggak punya lagi tempat untuk kita bisa cerita, selain ya kita berdoa sama Tuhan gitu ya, menurut kita harus gabung ke komunitas-komunitas ya, kayak komunitas girl empower gitu. Sering nggak sih kalian lihat di kayak Instagram woman ya? super woman ya Kayak gitu, maksudnya kita tuh bergabung di sana aja, setidaknya kita tuh punya circle yang membangun gitu ya. Setidaknya kalau kita ada apa-apa itu kita bisa cerita loh gitu. Jadi ya minimal nggak dipendam sendiri lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah masuk ke lingkungan hubungan suami istri kayak susah ya untuk pisah gitu ya. Jadi kayaknya harus dikomunikasiin ya sebelum nikah. Ya makanya itu harus perjanjian pranikah, dan memang harus dikenalin dulu pasangannya atau kenalin dulu keluarga besarnya bahkan. Karena kan ya itu, karena ya semuanya bisa. Ya harus tahu sih. Bisa terjadi di mana aja gitu. Kayak bibit bebet bobotnya itu apa gitu. Ya harus tahu. Nyatukan 2 keluarga juga kan ya. Pernikahan kan gak hanya berdua doang ya, 2 keluarga tuh disatuin ya. Jadi kita udah tahu ya siapa yang ready for married. Nah, jadi itu dia. Tadi kita udah udah ngebahas tentang toxic relationship, pacaran gitu. Terus kita juga udah toxic friendship, toxic femininity. Jadi pokoknya topik-topik kita ini yang sering terjadi ya. Mungkin P-overs di rumah juga sering ya ngalamin ini gitu ya. Nah jadi mungkin kesimpulannya atau saran yang bisa aku bilang, yang pertama, kalau kita udah terjebak di dalam ya ini dulu ya, relationship sama friendship tadi, kita harus evaluasi diri dulu sih. Yang pertama, koreksi, terus komunikasikan, terus akhiri jika nggak bisa dilanjutkan. Kalau nggak cocok pergi, kalau cocok ya lanjutin. Nah, kalau menurut Ratri kesimpulannya apa? Maksudnya apa sih? Closing statementnya deh. Ya, closing statement dari tiga-tiganya, dari friendship, terus juga femininity, terus juga ada relationship tadi. Kalau yang awal-awal, kalau pas friendship sama relationship tuh lebih ke koreksi diri aja sih, lebih ke dari diri kita ada yang salah atau enggak, dan dari orang lain juga kita harus menyaring benar-benar, karena cinta itu buta. Jadi jangan sampai terbutakan oleh
hal-hal yang harusnya itu nggak di luar nalar gitu loh, jahatnya. Ya, betul. Setuju. Kayak gitu. Nah, tapi kalau Dinda apa tuh closing statementnya? Kalau aku ya dari semua pertoksikan ini ya kembali lagi kita harus koreksi diri ya pertama. Aduh, kayaknya ini kita sama semua ya koreksi ya. Karena memang harus koreksi kan. Siapa tahu kita yang nggak cocok dengan mereka ya kita bisa out. Kalau yang kita cocok ke mereka ya kita bisa komunikasikan, bisa bonding lagi gitu sama mereka. Ya udah seperti itu sih menurutku. Juga itu sih buat yang femininity tadi, sebenarnya maksud kita di sini bukan menjatuhkan kaum pria itu, tapi lebih ke apa ya, stigma yang ada di masyarakat sekarang tentang wanita tuh harus gini kayak gitu. Jadi memang stigma kayak gitu ya untuk kita yang hidup di zaman 2022 ini ya, udah hidup di zaman digital maju gitu ya, di zaman digital. Kampus digital. Kalau di zaman digital ini ya, digital kan, jadi salah kan. Maksudnya kita udah hidup di zaman 2022 ini harusnya kita udah punya open minded gitu ya. Maksudnya kita boleh berpikir sisi itu, tapi kita juga harus lihat loh. Kalau mungkin orang dulu bisa ngomong itu karena mereka hidup di zaman tradisional gitu kan. Belum ada internet ya, ini kita bisa nyarik loh semuanya. Iya, kalau sekarang kan kita udah hidup di zaman yang maju gitu, kayak orang makin pinter. Ya, jangan cuma teknologinya maju tapi orangnya, individunya juga harus maju gitu. Nah, mantap. Setuju. Iya, setuju. Luar biasa. Nah, jadi itu dia Piovers pembahasan kita ya di podcast episode kita yang pertama. Nah, jadi mungkin untuk kamu yang mau request ya, next pembahasan kita tuh serunya apa ya gitu ya. Betul. Nah, jadi mungkin boleh langsung komen. Terus juga mungkin ada yang punya cerita soal toxic yang udah kita bahas ini ya, mungkin juga boleh cerita loh di komen ya. Siapa tahu kita bisa sharing gitu ya kan. Nah, atau mungkin Piovers nih mau pembahasan kita berikutnya mau ngundang yang ahlinya nih soal psikologi toksik ini boleh langsung request. komen. Nah, jadi oke deh, sekian aja ya. Jadi thank you Piovers yang udah dengerin. See you di podcast selanjutnya. Bye. This is our point of view.